Bagi kita umat Islam, contoh ideal, figur sentral yang sepatutnya jadi idola tidak lain adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi contoh dan panutan oleh karena kepribadiannya yang kompleks. Sejak dari seorang pemimpin negara yang adil sampai kepada seorang jenderal yang gagah berani di medan perang, sampai kepada seorang diplomat yang ulung, pedagang yang jujur, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dengan anak-anaknya, dan di dalam keseluruhannya beliau merupakan uswatun hasanah. Termasuk dalam membina rumah tangga bahagia, contoh kita tidak lain adalah rumah tangga beliau. Bagaimana sih rumah tangga Nabi kita itu? Beliau berkata dalam dua kalimat yang singkat tapi punya pengertian yang sangat luas dan dalam tentang rumah tangganya. Beliau mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Satu cerminan yang merupakan refleksi dari keadaan yang membawa kebahagiaan. Padahal sepanjang sejarah yang kita baca, rumah beliau kecil saja. Sarapan pagi pun cuma seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang sebutir kurma. Tidurnya di atas kain kasar yang separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Tetapi di tengah kondisi yang semacam itu, beliau sanggup berkata, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kenapa kita yang hidup di zaman sekarang, di mana fasilitas sesungguhnya serba lebih menunjang untuk berkata semacam itu, malah kita berkata sebaliknya, baiti nari, rumahku adalah laksana neraka bagiku. Padahal kalau dilihat, rumahnya pun kadang-kadang bertingkat, kendaraan serba berkilat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4. Tapi tiap hari kiamat tidak ada ketenangan dan ketentraman di rumah tangga. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengapa Rasul sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah laksana surga bagiku? Inilah pokok pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana yang kita maklum bahwa nikah dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis manusiawi, tidak hanya sekedar untuk memperkembangbiakkan keturunan, dan juga tidak pula untuk memperturutkan hawa nafsu. Lebih daripada sekedar itu, nikah dalam pandangan Islam merupakan ibadah. Oleh karena ibadah, maka seluruh tujuan ibadah, apakah dia bernama solat, apakah dia bernama puasa, zakat, sodako, haji dan lain sebagainya, seluruh daripada tujuan ibadah, target utamanya adalah mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikah itu ibadah, maka sesungguhnya tujuan utama dari pelaksanaan suatu pernikahan tidak lain hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita tanya tiap orang yang melakukan nikah, kenapa sih kamu nikah dengan dia? Jawabannya bisa macam-macam. Yang umum, karena saya cinta dia. Ada yang berkata, karena saya ingin mendapat ketenangan hidup. Ada yang bilang, karena saya ingin hidup teratur. Ada yang mengakui, karena saya ingin dapat keturunan dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya menurut ajaran agama, kalau nikah merupakan ibadah, jawaban intinya ialah saya melakukan nikah untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya kalau nikah merupakan bagian daripada ibadah. Rumah tangga yang didirikan atas dasar mencari keridhaan Allah, maka akan diwarnai oleh nilai-nilai luhur daripada ajaran agama. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta bukan jaminan orang lalu akan bahagia.
Harta pada suatu saat akan berakhir, kecantikan akan berkurang, pangkat dan jabatan akan sampai kepada batasnya. Tetapi agama, keyakinan, nilai-nilai iman, itulah pegangan kita yang kekal dan abadi. Sebab itu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikannya bagimu istri-istrimu dari diri kamu sendiri, litaskunu ilaiha, agar kamu bisa hidup tenang bersamanya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Umumnya pernikahan terjadi karena mawaddatan warahmah ini, cinta dan kasih sayang. Atas dua dasar itulah rumah tangga didirikan orang. Atas dasar itulah seorang laki-laki dan seorang perempuan memadu janji untuk membagi suka dan duka dalam hidup ini secara bersama-sama. Namun kalau kita renungi ayat ini, Allah tidak hanya menjadikan cinta, tapi Allah juga menjadikan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Apa bedanya mawaddatan warahmah ini? Saudara, mawaddah yang artinya cinta, itu sasarannya biasanya adalah jasmani, kecenderungan biologis. Itu akan berakhir. Orang yang mendirikan rumah tangga cuma karena kecenderungan biologis, cuma karena rasa cinta semata-mata, cinta biasanya terkait kepada keindahan. Betul apa benar? Biasanya orang mudah jatuh cinta kepada sesuatu yang punya nilai keindahan. Makanya anak muda jarang yang jatuh cinta sama nenek-nenek. Cinta selalu memandang segi keindahannya. Ini yang namanya mawaddah. Allah tidak mengingkari itu, silakan. Bahwa manusia secara naluri senang kepada serba keindahan, wajar-wajar saja. Tetapi tidak cuma mawaddah, Allah juga menciptakan rahmah, kasih sayang. Mawaddah mungkin ada akhirnya, tapi rahmah tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau mawaddah adalah berkecenderungan kepada biologis, jasmaniah, maka rahmah kecenderungan kepada nilai-nilai rohani, kepribadian, kejiwaan, dan lain sebagainya. Dikala pernikahan di bawah umur 40 tahun, mungkin masih banyak mawaddahnya, rasa cintanya. Tapi 40 bahkan 50 tahun ke atas, rasanya orang berumah tangga kalau sudah 50 tahun ke atas itu lebih banyak kasih sayangnya ketimbang cinta-cintaannya. Kalau satu rumah tangga hanya didirikan atas dasar mawaddah saja, atas dasar cinta saja, padahal cinta itu terpaut kepada hal-hal keindahan, keindahan satu saat akan menurun. Ya, tentu sebagaimana yang kita maklum bersama-sama, belum punya anak memang cantik. Sudah punya anak, kecantikan mulai menurun. Punya anak 2, kulit mulai mengkerut. Punya anak 3, onderdil mulai dol. Punya anak 4, apalagi tidak pandai merawat diri, persis dompet tanggung bulan. Kalau rumah tangga didasarkan kepada rupa yang cantik saja, cinta akan bisa berpindah, paling tidak akan berkurang nilainya. Sebab itu Allah tidak hanya menyediakan mawaddah warahmah, dijadikannya di hatimu itu tidak cuma sekedar cinta, tapi juga kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah apabila berakar dan berurat dari nilai-nilai keagamaan yang akan menopang jalinan rumah tangga bahagia, mengukuhkan usaha untuk mencapai mardhatillah atau keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, berumah tangga bukan tujuan. Ini kalau kita lihat dari segi agama. Berumah tangga cuma alat untuk mencapai mardhatillah, keridhaan daripada Allah.
Seorang suami yang pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, kalau niatnya untuk mardotillah maka pergi usahanya adalah ibadah. Sementara si suami pergi berusaha, istri di rumah mendoakan suaminya, itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Marilah kita biasakan membina satu rumah tangga untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini motif dasarnya. Karena itu Rasul Anas bin Malik pernah bercerita, bertahun-tahun saya membantu di rumah tangga Rasul. Selama tahun-tahun yang panjang saya membantu di rumah tangga beliau itu, kata Anas bin Malik, belum pernah kok saya mendengar kata-kata kasar, keras, membentak-bentak. Belum pernah saya melihat ada piring terbang, sandal melayang, ada penggorengan nitir di atas. Belum pernah, padahal tahun-tahun yang panjang sudah saya lalui. Itu rumah tangga Rasul. Istrinya lebih dari satu tapi tenang, ayem, adem. Walaupun gosip selalu ada. Ini loh ya, namanya hidup berumah tangga. Jangankan rumah tangga kita manusia biasa, rumah tangga Rasul pun tidak luput dari gosip yang kita kenal dengan hadisul ifki itu. Itu sampai tercatat dalam sejarah. Tetapi yang jelas dengan istri yang lebih dari satu, rumah tangganya tenang, tentram, adem. Kita di rumah tangga istri satu, seminggu 7 hari, berantemnya 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Saudara hadirin yang saya muliakan, kalau tujuan rumah tangga adalah mardotillah, apa ciri dari suami istri yang menegakkan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah itu? Pertama, sepasang suami istri yang membina rumah tangga semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah, cirinya yang pertama, bersyukur apabila beroleh nikmat. Ini ciri yang pertama. Bersyukur kepada Allah, kepada sesama berterima kasih. Suami berterima kasih kepada istri, bertahun-tahun didampingi hidupnya, dicucinya pakaiannya, dimasaknya makanannya. Tidak istri mengeluh walau hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Suami pandai berterima kasih kepada istrinya. Sementara istri pun bisa berterima kasih kepada suaminya. Bertahun-tahun suami peras keringat, banting tulang mencari nafkah, menjadi palang dada terdepan apabila ada masalah-masalah yang besar. Kedua-duanya lalu punya timbangan. Nah inilah ya, saya pesan kepada suami, kepada para suami, kepada para istri, supaya di rumah ada timbangan. Perlunya apa? Kalau pada satu saat istri kita salah, suami cepat-cepat ambil timbangan, lalu ditimbang mana yang lebih berat, salahnya atau dosanya, benarnya atau kesalahannya. Ini istri saya jasanya begini, 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 lalu jasanya begini, begini, salahnya ini, mana yang lebih besar, jasanya atau salahnya? Dengan adanya timbangan, maka keputusan akan objektif. Tapi kalau timbangannya emosi, salah sedikit saja sudah main bentak, main usir, akhirnya keputusan akan mendatangkan kerugian. Sebaliknya, kalau suami yang salah, istri ambil timbangan, ditimbang mana lebih besar, jasanya atau salahnya. Jangan sampai nanti terjadi pepatah, panas setahun habis dihapus oleh hujan 1 hari. Jasa istri yang puluhan tahun hapus oleh kesalahannya yang sedikit, atau jasa suami yang bertahun-tahun hapus oleh kesalahannya yang sebenarnya tidak seberapa. Akibat apa itu terjadi? Karena tidak adanya timbangan. Dari rasa bersyukur dan dari rasa berterima kasih ini, saudara-saudara, akan timbullah sifat saling menghargai. Suami menghargai istri, istri pun menghargai suami. Istiqomah, dikasih uang 5.000 senyum,
dikasih uang 500 senyum. Itu namanya istri yang pandai bersyukur. Kalau tidak 5.000 nyengir. 500 manyun. Tahu manyun? Kayak bemo nyari setoran, monyong saja. Ada sikap istiqomah di dalam membina kehidupan berumah tangga ini. Lalu mengerti posisi suami, ini termasuk tanda berterima kasih. Suami saya itu kerjanya apa, golongannya apa, gajinya sebulan berapa. Atas dasar itu lalu istri menjadi istri yang tahu diri. Walaupun suami harus menyenangkan istri, istri pun hendaknya nimbang, tahu batas kemampuan suami. Kemauan mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan sangat terbatas. Kalau suami pegawai kecil, ya mintalah yang kecil-kecil. Kalau suami pegawai rendah, mintalah yang sesuai dengan kemampuannya. Jangan suami gajinya cuma 50.000 sebulan, istri menuntut minta dibeliin gelang yang kayak velg becak. Tentu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kunci awalnya bersyukur kepada Allah. Kalau sudah bisa berterima kasih kepada manusia, hati ini akan mudah bersyukur kepada Allah. Rumah tangga yang pandai bersyukur, berapapun kecilnya nikmat, bukan kecilnya yang dia lihat, tapi karunia Allah yang dinilai. Sehingga dari rasa berterima kasih kepada manusia akan timbullah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sering diistilahkan orang, kalau dia punya mobil, dia berkata alhamdulillah kita punya mobil, tetangga kita cuman punya motor. Kalau dia punya motor, syukur kita punya motor, tetangga kita cuman punya sepeda, kemana-mana kekejek melulu. Kalau dia punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda, tetangga kita sebelah nggak punya apa-apa, kemana jalan kaki saja. Kalau dia jalan kaki, alhamdulillah kita masih bisa jalan. Tetangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun nggak kemana-mana. Kalau dia lumpuh, alhamdulillah kita masih hidup. Tetangga kita kemarin mati nggak balik lagi. Lalu akan timbul rasa syukur. Tapi kalau sudah lumpuh ngelihat yang bisa jalan ngelihat yang menaik sepeda, yang punya sepeda lihat yang punya motor lihat yang punya mobil lihat yang punya pesawat. Kapanlah kita ini pandai bersyukur? Sebab kesenangan seperti pelangi, tidak pernah di atas kepala kita, selalu kelihatannya di atas kepala orang lain. Sehingga kalau ngobrol orang sering bilang, lu sih enak lo gue lihat, gue kebelangsak amat nih ya. Setiap orang ngomong kepada kita begitu nadanya. Kita yang dilihat enak, sementara kita melihat orang lain enak. Tukang tahu melihat tukang tempe enak, tukang tempe melihat tukang tuak enak, tukang tuak bilang tukang sirsak enak. Enak itu seperti pelangi. Namun kalau kita mau merenungi, tidak pernah Allah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, seluruhnya tidak pernah putus dari nikmat Allah. Bahagia ada di gubuk reot, bahagia ada di rumah mewah, bahagia ada di hati kopral, bahagia ada di hati jenderal, di gunung dan di kota, di hutan belantara dan di desa, di keheningan malam atau di keramaian siang. Kalau kita mau mencari, bahagia selalu ada. Tapi hati yang tidak pandai bersyukur, bagaimanapun banyak kebahagiaan yang meliputi hidupnya, dia tidak akan pernah pandai mensyukurinya. Maka berterima kasihlah kepada istri, berterima kasihlah kepada suami, bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering mengatakan, sebaliknya seorang suami bagaimanapun kondisi istrinya, kalau itu memang jodohnya, beranilah berkata, istriku adalah Romeoku, istriku adalah Julietku, atau istriku adalah Sri Kandiku. Biarin pengkor ya pengkor, gak ada urusan. Mensyukuri. Kalau
kalau tidak mensyukuri, yang timbul lalu sesalan. Kalau sudah sesalan, mudah umpat mengumpat, caci mencaci dalam rumah tangga, lalu terjadilah kegaduhan. Ketenangan sulit kalau